Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita ketemu di kanal pembelajaran pemrograman web 2 untuk pemrograman database menggunakan PHP dan MySQL. Pada hari ini, saya akan membahas materi tentang pengantar mata kuliah pemrograman web menggunakan PHP dan MySQL. Selamat menyaksikan. Selamat menyimak. Baik, kita bahas dulu tentang sekilas scripting HTML. Jadi HTML itu kependekan dari Hypertext Markup Language. HTML ini digunakan untuk membuat teks perintah untuk interface program. Dokumen HTML ini biasanya juga disebut sebagai file teks murni atau biasa disebut hypertext. Dokumen HTML ini biasanya dibuat untuk membuat web page, dan dokumen HTML ini merupakan dokumen yang disajikan dalam browser web server. Nah, ada dua cara untuk membuat web page. Bisa menggunakan text editor atau bisa juga menggunakan aplikasi yang lain seperti Notepad. Nah, biasanya HTML itu dipresentasikan dengan sebuah perintah yang biasa disebut dengan nama tag. Seperti contoh, tag B yang berfungsi untuk menebalkan huruf atau menebalkan kalimat, atau bahkan juga bisa dengan paragraf. Nah, ini biasanya dipelajari di mata kuliah pemrograman web 1. Nah, yang lain ya, seperti contoh ada tag HTML, ada tag head, ada tag title, tag body, dan seterusnya. Nah, ini mengartikan bahwa sekumpulan teks ini adalah teks HTML. Nah, biasanya kalau teks HTML itu dijalankan di browser, ya hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada juga namanya CSS atau Cascading Style Sheet. Ini biasanya digunakan untuk mempercantik tampilan web page kita. Karena kemampuan HTML yang kurang, nah biasanya dikombinasikan dengan CSS. Biasanya CSS itu dipresentasikan dalam bentuk seperti ini. Perintahnya ada selektor, kemudian selektor itu disisihkan propertinya apa yang sebenarnya representasi dari HTML serta nilainya. Ya, seperti contoh tag body, kita menggunakan properti color untuk menghitamkan warna body ya, dengan memilih atribut black, berarti hitam. Ya, masih banyak lagi yang lain. Nah, fokus di mata kuliah ini nantinya kita akan membahas tentang PHP. PHP sendiri memiliki beberapa arti. Ya, PHP merupakan script untuk pemrograman web server side. Ya, script yang membuat dokumen HTML bisa berguna secara on the fly. Ya. PHP biasanya dimasukkan ke dalam HTML atau juga bisa berdiri sendiri. Seperti contoh yang bisa dilihat ini, tag HTML, tag PHP-nya ada di dalam tag body. Ya. Seperti contoh ini, ada tag pembukanya, ada tag penutupnya, kemudian ada perintahnya. Ya. Kode script PHP biasanya diaplik dengan menggunakan tag awal dan tag akhir seperti tadi yang sudah dilihat sebelumnya. Nah, untuk PHP biasanya dikombinasikan dengan MySQL. Sekarang ini banyak sekali aplikasi database yang bisa digunakan. Salah satunya itu adalah MySQL yang akan nantinya kita gunakan di dalam pemrograman ini. Nah, untuk MySQL akan saya bahas tentang instalasinya. Untuk ini hari kita bahas dulu instalasinya. Nah, untuk instalasi MySQL itu biasanya
terintegrasi di dalam sebuah aplikasi namanya SAM server. SAM server ya. SAM itu kependekan dari singkatan X-nya itu berarti cloud platformnya, A-nya itu berarti web servernya, M-nya itu berarti MySQL-nya, P-nya itu berarti PHP dan bahasa perlnya, dan seterusnya. Ya. Untuk aplikasi SAM, saya menggunakan versi 7.3.7 yang bisa di-download di situs resminya www.apachefrance.org. Nah, ketika kita berhasil mendownload aplikasi nanti, ya, nanti tinggal kita instalasi. Ya, instalasinya itu ya ikuti langkah-langkahnya seperti berikut ini. Jadi setelah aplikasinya diinstalasi, di-download, ini diinstalasi file paketnya. Ketika diklik ganda, nanti akan muncul pesan seperti ini, cukup klik tombol OK saja. Ya. Kemudian nanti akan menampilkan seperti ini tampilannya yang menyatakan bahwa setup akan segera dimulai. Jadi tinggal klik tombol next. Berikutnya, centang beberapa keperluan fitur yang kita ingin include di dalam aplikasi SAM tersebut. Kalau umum, ya, biasanya dicentang semua untuk servernya, untuk program medisnya, kemudian untuk hal-hal yang lainnya. Itu centang saja semuanya. Kemudian klik tombol next. Kemudian berikutnya, aplikasi akan memperlihatkan bahwa nanti posisinya di mana. Ya, biasanya aplikasi SAM itu diinstal di drive C. Boleh juga di drive D, tapi lebih umum sih di drive C. Setelah itu klik tombol next. Nah, langkah berikutnya, ya, setup akan meminta kita untuk mencentang bagian yang bertuliskan learn more about Vietnamese for SAM. Ya, ini boleh dicentang, boleh juga tidak. Ini opsional. Ya. Setelah itu klik lagi tombol next. Nah, langkah berikutnya, program akan menampilkan bahwa instalasi sudah siap untuk diinstal. Klik tombol next dan program kelihatan akan menunjukkan progres hasil instalasi dengan menunjukkan parameter progress bar yang berwarna hijau ini. Ini ditunggu sampai selesai. Ditunggu sampai selesai hingga nantinya aplikasi SAM akan menampilkan pesan completing the SAM setup wizard. Ya. Untuk startup-nya bisa dengan langsung mengklik tombol centang. Do you want to start the control panel now? Nah, ini boleh dicentang, artinya ketika ini nantinya di finish, bisa langsung jalan aplikasinya. Atau bisa juga tidak, langsung saja klik tombol finish. Nah, ketika aplikasi SAM-nya dijalankan, program SAM akan menampilkan control panel yang seperti ini. Control panel yang seperti ini. Nah, di dalam control panel ini, program menampilkan fitur-fitur yang biasanya disebut modul SAM. Ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Nah, untuk keperluan pembelajaran, biasanya kita menggunakan dua modul ini saja dulu, Apache dan MySQL. Jadi dua modul ini nantinya diaktifkan dengan mengklik tombol stop di bagian action. Jadi ketika tombol start. Jadi ketika nantinya diklik tombol startnya, nanti ini akan berubah jadi stop. Yang berarti bahwa modul tersebut sudah jalan. Kalau MySQL-nya juga mau dijalankan, ya berarti klik tombol start. Sudah itu jalankan lagi. Nah, setelah itu program ini sudah bisa diminimize saja, tidak usah diklik, tapi diminimize. Nah, nanti program akan menampilkan pesan yang menyatakan Windows Firewall has blocked some featuring of this program. Ini tinggal klik tombol Allow Access saja. Klik tombol Allow Access.
Nah, untuk menguji coba apakah SAM kita itu sudah berhasil apa tidak, diuji cobanya itu menggunakan browser. Jadi di browser, tampilkan browser yang kita inginkan seperti Mozilla Firefox, atau Chrome, atau Internet Explorer juga boleh. Untuk uji coba ini, demo ini, kita menggunakan aplikasi Mozilla Firefox. Nah, nanti di Mozilla Firefox, di tab yang sudah aktif, ini nanti tinggal ketik kata localhost. Ya, localhost. Setelah diklik localhost itu di enter, nanti programnya akan kelihatan memperlihatkan tampilan seperti ini. SAM, Apache, MariaDB, PHP, dan seperti itu. Ya, semoga penjelasan untuk startup pengantar mata kuliah ini bisa dipaham dan bisa dilaksanakan apabila Anda mempunyai komputer pribadi di rumah yang belum memiliki aplikasi ini, atau kalau sudah ya berarti yang tinggal siap pakai saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.